Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kesedihan di mata Elux berangsur-angsur berubah menjadi dingin. Apakah kamu merasa bahwa pengkhianatan Fulo belaka itu tidak cukup bagi aku untuk mengkhianati keyakinan suci aku? Kamu salah paham. Ini saja masih tidak cukup untuk menyebabkan perubahan ini pada aku. Tapi Long Hao Shen, karena kamu juga sebagai Sion of Light, kamu harus memahami bahwa Sion of Light adalah Irang yang dipilih oleh Dewi Cahaya, dan juga memiliki tekad yang ia miliki. Namun, orang yang mengkhianatiku bukanlah Putri Fulo saja, tetapi seluruh dunia ini. Melalui escape scroll, aku melepaskan diri dari serangan mereka, dan hanya merasakan kedinginan yang luar biasa memenuhi diriku pada saat itu. Bagian indah dari hatiku menghilang dengan pengkhianatan Fulo, tetapi meskipun demikian, aku tidak bisa membuat diriku membencinya pada waktu itu. Aku sangat mencintainya, dan ingin memikirkan bagian baiknya tidak peduli apapun. Penampilan terakhir pria berpakaian hitam itu membuatku menebak-nebak, bahwa mungkin Fulo dipaksa melakukan itu, dan sebenarnya ia benar-benar tidak mau. Meskipun aku jelas-jelas menyadari bahwa sebagai putri, hampir tidak mungkin ada orang yang bisa memaksanya, aku masih ingin tetap berpikir seperti ini. Pada saat itu, aku terlalu bodoh. Tusukan Fulo diarahkan tepat ke dada kiri aku, tetapi dia tidak tahu bahwa aku tidak seperti orang biasa, hati aku terletak di sisi kanan. Meskipun belati beracunnya menyebabkan luka berat dalam diriku, tapi luka ini tidak mematikan. Aku menahan rasa sakit dengan susah payah, dan menemukan sebatang pohon berlubang untuk mengobati lukaku. Mengandalkan obat yang aku dapatkan dalam petualangan aku memaksa keluar racun dari tubuh aku, sebelum secara bertahap menghilangkan semua racun ini dengan menggunakan esensi cahaya murni aku. Proses ini menyakitkan dan panjang, tetapi aku tahu dengan sangat jelas, bahwa bahkan jika aku ingin Fulo mengklarifikasi semua ini, aku harus terlebih dahulu menunggu tubuh aku pulih sepenuhnya untuk itu. Aku mendengar banyak suara gaduh di luar pohon berlubang dalam prosesnya, seolah-olah tentara besar dipindahkan di sekitar. Tetapi pada saat itu, aku tidak berharap alasan pasukan ini akan dikerahkan. Butuh 2 bulan penuh agar cedera aku menjadi lebih baik, dan kultivasi aku pulih kembali. Aku diam-diam keluar dari pohon berlubang untuk kembali ke kekaisaran. Tapi sebelum tiba di gerbang kota, pemandangan menggelegar muncul di hadapanku. Pengumuman yang sangat jelas dari keluarga kerajaan dipajang tepat di dekat gerbang kota, di mana pengumuman itu tertulis, Duke of the Empire, Elux, yang menyerang Putri Fulo untuk mencuri teknik bela diri yang kuat, menyambar dan menyebabkannya cedera berat, dicari karena kejahatan pengkhianatan. Seluruh keluarga mereka harus dirampas dari wilayah mereka, dan mendapatkan hukuman mati. Setiap orang biasa yang melaporkan penjahat ini akan diberi hadiah 10.000 koin emas. Aku benar-benar tidak menyangka, kalau mereka menggunakan cara tercela seperti itu, mereka benar-benar membuat tuduhan palsu seperti itu. Selanjutnya, pengumuman dari keluarga kerajaan ini bukan satu-satunya hal. Ada juga pengumuman dari gereja agung dengan isi yang sama, menunjuk aku sebagai bidat yang dirusak oleh kegelapan. Pada saat itu, aku menghabiskan setengah jam untuk secara bertahap kembali ke akal sehat aku. Aku sangat mencintai Fulo, tetapi aku tidak benar-benar idiot. Jika aku tidak menyadari plot besar yang ditujukan kepada aku pada saat itu, aku tidak akan cocok untuk menjadi pewaris identitas Sion of Light. Aku segera pergi ke persembunyian untuk menyamar, dan berpikir pada saat itu bahwa aku harus menemukan bukti, bahwa mereka menipu Yang Mulia dan gereja, dan juga untuk membuktikan ketidakbersalahan aku. Elemen kunci dari bukti ini ada di Fulo, itulah sebabnya aku pergi mencarinya untuk menjelaskan. Mungkin itu karena beberapa tahun telah berlalu, atau mungkin karena aku dianggap telah mati karena racun, kekaisaran tidak memberlakukan tindakan darurat. Jadi setelah aku menyamar, dan kembali ke ibu kota kekaisaran dengan sangat mudah. Melihat tempat-tempat yang dulunya akrab ini, hati aku sangat kesakitan. Pada malam hari, aku diam-diam menyusup ke istana kerajaan, dan aku masih sangat akrab dengan tempat itu. Meskipun aku seorang penyihir, memiliki kultivasi mencapai tingkat ke-8, aku memiliki banyak cara untuk menyusup ke tujuan aku.
Datang ke markas Fulo, aku melihat pria lain di sana, itu adalah putra dari Paus Agung, Pelo. Mereka sedang berdiskusi, dan orang itu ada di kamar Fulo. Pada saat itu, aku sudah menebak tentang hubungan di antara mereka, tetapi masih tidak mau mempercayainya. Tetapi ketika aku dengan jelas mendengar isi diskusi mereka, aku akhirnya menyadari, betapa bodohnya aku, dan sejauh mana plot itu. Saat itu, Fulo menanyai Pelo tentang mengapa mereka tidak menemukanku, dan dia menjawab bahwa dia sudah memobilisasi pasukan Gereja Agung, mereka cocok dengan pasukan kekaisaran untuk menemukan jejak-jejakku hidup atau mati. Teknik bela diri di tangan aku harus disita dengan biaya berapapun. Aku secara bertahap membangun semuanya dari petunjuk yang aku dengar di tengah-tengah percakapan mereka. Ternyata ketika aku keluar lebih awal selama beberapa tahun, Pelo sudah melakukan perjalanan ke Akademi Kekaisaran, dan memiliki dua tujuan dalam pikirannya. Yang pertama adalah mendiskusikan masalah menarikku ke gereja yang agung bersama Kaisar, dan yang kedua, untuk mengejar Fulo. Pada awalnya, Yang Mulia tidak tertarik membujuk aku untuk bergabung dengan gereja yang agung. Tapi Pelo bersikeras, dan menggunakan cara yang tak terhitung jumlahnya untuk merayu Fulo. Meskipun begitu, Fulo menjadi sangat materialistis, karena kecepatan kultivasinya yang penuh bunga, dan daya tarik dari berbagai teknik bela diri, serta pil yang tersedia bagi gereja yang agung, dia akhirnya menyerah pada serangannya yang terus-menerus. Pelo mengatakan kepadanya, bahwa Sion of Light akan menjadi ancaman bagi gereja Glorious, maka gereja secara mutlak akan menyingkirkan aku, dan itu juga untuk memastikan kekuasaan abadi mereka pada saat ia akan menjadi paus, dan Fulo akan menjadi permaisurinya. Pada awalnya, Fulo masih memiliki beberapa kekhawatiran, tetapi Pelo menyatakan kepada Yang Mulia dengan kehendak gereja agung, untuk mendukung kerajaan mereka dalam menaklukkan kekaisaran lain dan dalam menyatukan benua. Selain itu, dia berjanji kepada Fulo untuk memberikan semua teknik bela diri dari aku agar dia belajar. Baik keluarga kerajaan dan Fulo akhirnya terjerat oleh manfaat seperti itu, sementara aku menjadi korban untuk semua manfaat yang akan diperolehnya. Ini seharusnya menjadi rencana yang sempurna, dengan mengambil keuntungan dari perjalanan yang aku lakukan dengan Fulo untuk menyergap aku, mereka ingin menguras kekuatan aku. Dan dalam perjalanan kembali, Fulo akan mengambil keuntungan dari kewaspadaan aku yang rendah dan kelelahan, untuk bergerak terhadap aku, dan membuatnya sangat mustahil bagi aku untuk melarikan diri. Pada saat itu, mereka hanya perlu membunuh aku dan melaporkan aku sebagai pengkhianat kepada kekaisaran dan gereja, meskipun reputasi aku sebagai kebanggaan milik kekaisaran, kebenaran di balik konspirasi ini akan dengan cepat tenggelam. Aku membenci mereka dengan getir. Aku tidak pernah menyangka, bahwa tanah air aku, kekasih aku, dan keyakinan aku sendiri, itu benar-benar telah mengkhianati aku bersama-sama. Pada saat itu, otak aku menjadi kosong, dan ketika Fulo dan Pelo berada di tengah-tengah bercumbu, aku tiba-tiba masuk dan melancarkan serangan fatal terhadap mereka. Penampilan aku terlalu mendadak untuk mereka. Meskipun mereka adalah tokoh top dari generasi muda, ada kesenjangan yang signifikan dalam kekuatan kami, dan ini juga merupakan situasi penyergapan. Aku dengan cepat mengambil keuntungan ini, dan melukai Pelo dengan serius sambil menekan Fulo dengan serangan aku. Meskipun sejumlah besar kekuatan besar dari istana segera berkumpul sebagai hasilnya, mereka tidak berani bertindak ceroboh, karena aku menahan Fulo dan Pelo sebagai sandera pada waktu itu. Lalu aku menanyai Fulo, kenapa kamu harus melakukan ini padaku? Memangnya apa yang ada di dalam diriku yang membuatmu tidak puas? Dia hanya terus memohon agar dia selamat, tapi aku sudah mendengar semua percakapan mereka sebelumnya. Bagaimana mungkin aku masih bisa percaya pada kata-katanya setelah itu? Pada saat itu, satu-satunya pikiranku adalah menjatuhkan diriku sendiri. Pada saat itu, aku telah direduksi menjadi pengkhianat terhadap bangsa, dan sama sekali tidak dapat menerima kejatuhan yang begitu besar. Tidak lagi memiliki keterikatan pada hidup aku sendiri, aku hanya ingin membawa pasangan yang berselingkuh ini bersamaku. Tapi si Pelo itu bagaimanapun juga adalah putra paus, yang memiliki banyak cara untuk bertahan hidup. Tepat ketika aku siap untuk membawa mereka turun sendiri, dia menggunakan cara luar biasa untuk memanggil serangan paus, dan menyebabkan aku terluka parah. Dan pada akhirnya, karena aku tidak tahan untuk bergerak melawan Fulo, aku hanya bisa memilih untuk melarikan diri dari pengepungan.
Setelah aku akhirnya berhasil keluar, aku bersembunyi di ibu kota dengan penuh luka setelah melarikan diri. Segera, kekaisaran memulai perburuan di seluruh kota, dan mencari jejak aku. Melalui bantuan seorang pengemis, aku sebelumnya telah diselamatkan, sehingga untungnya aku lolos dari pengejaran mereka. Tetapi ketika aku baru saja selesai menyembuhkan luka aku, datanglah berita yang menggelegar. Mereka telah menangkap keluarga aku. Elux mengertakkan gigi dan menyatakan, mereka tahu bahwa aku disembunyikan di kekaisaran, itulah sebabnya mereka merilis pengumuman tentang mengeksekusi keluarga pengkhianat. Aku masih ingat hari itu dengan jelas, langit tampak berwarna merah darah ketika Yang Mulia menurunkan perintah eksekusi di depan masa. Ketika aku melihat Pelo dan Fulo mengenakan baju besi dan memotong kepala keluarga aku kehilangan sedikit harapan dan cahaya terakhir dalam diri aku, hingga pada akhirnya, semuanya memudar. Bisakah kamu membayangkan, seseorang yang menyaksikan semua keluarganya terbunuh? Ayah aku, ibu, kakak perempuan, adik perempuan, dan anggota keluarga aku yang lainnya, bahkan anak-anak kecil pun tidak selamat, seluruh keluarga aku dieksekusi tanpa kecuali. Aku tahu mereka menunggu aku muncul pada saat itu. Menunggu aku dengan umpan yang sempurna, mereka telah memahami karakter aku dengan sangat baik. Tetapi pada saat itu, ubin hitam yang sebelumnya aku dapatkan dalam perjalanan pelatihan sebelumnya, itu terpengaruh oleh emosi gelap aku, dan membuat seluruh tubuh aku dingin dan tidak dapat bergerak satu langkah pun. Karena itulah, aku harus menatap kosong ke tempat kejadian keluargaku dibantai satu per satu. Pada saat itu aku menjadi sangat marah setelah memasuki keadaan panik. Darah saudara aku mewarnai tanah alun-alun umum ibu kota kekaisaran, tidak ada satu pun dari 367 anggota keluarga aku yang selamat dari nasib ini. Mereka semua bertemu dengan kematian yang kejam di bawah pedang penjagal daging mereka. Pada saat aku pulih dari keadaan dingin itu, seluruh keluarga aku sudah padam. Aku sepertinya melihat hantu-hantu mereka mondar-mandir di langit tanpa henti, dan sama sekali tidak terlihat damai. Aku tidak melangkah masuk karena keluargaku sudah mati, dan aku meninggalkan tempat itu dengan dendam yang luar biasa. Karena aku tidak muncul dari awal hingga akhir dalam pembantaian ini, mereka percaya bahwa aku sudah meninggalkan kekaisaran Pombo, oleh karena itu, perburuan berakhir sementara. Sebaliknya, mereka pergi mencari jejak aku di seluruh benua. Setelah akhirnya keluar dari kekaisaran, aku bergegas ke arah yang ditentukan, dan berlari dengan panik selama 7 hari 7 malam sampai benar-benar hanyut, dan menemukan diriku di sebuah lembah. Sejak hari itu dan seterusnya, tidak ada lagi cahaya di tubuhku, hati ini hanya dipenuhi dengan dendam dan dendam yang tak ada habisnya. Kebencian inilah yang membuat aku tetap hidup. Aku harus membunuh semua orang yang telah mengkhianati aku dan membantai rakyat aku. Untuk suatu alasan pada saat aku kehilangan cahaya, teknik Tortoise Shell juga telah menghilang, mungkin karena merasa jijik dengan kebencian yang kumiliki. Tetapi ini tidak masalah di mata aku, ubin hitam yang aku miliki adalah warisan ahli nujum kuno. Cahaya dan nekromancer seharusnya menjadi dua kekuatan yang benar-benar berlawanan, tetapi berkat hadiah bawaan aku secara bertahap menyatukan mereka menjadi satu. Aku membutuhkan kekuatan. Aku perlu menggulingkan seluruh kekaisaran Pombo, dan menghancurkan semua pasukan gereja agung. Aku sudah tidak memiliki saudara lagi, semua orang di dunia ini adalah musuh aku. Hanya darah dan nyawa mereka yang bisa mengimbangi dendam di hatiku. Aku berlatih siang dan malam, meningkatkan kekuatan aku secara besar-besaran, semua itu demi membalas dendam suatu hari nanti. Balas dendam menjadi kekuatan pendorong terbesarku. Asion of Light disembunyikan di pegunungan dalam untuk berlatih 100%. Bisakah kamu bayangkan, betapa menakutkannya hal itu? Pada saat aku meninggalkan pegunungan yang dalam ini, aku bukan Sion of Light Elux lagi, tetapi Holy Necromancer, Slumbering Calamity Elux. Aku membunuh orang pada pandangan pertama, dan mengubah semua makhluk hidup menjadi mayat hidup di bawah komandoku. Mulai dari kota kecil, aku secara bertahap mengumpulkan pasukan mayat hidup aku. Ketika aku kembali di Kekaisaran Pombo, aku sudah memiliki 1.000.000 mayat hidup di sisiku. Aku benar-benar menghancurkan Kekaisaran Pombo, dan ketika si pelacur Fulo itu mengikuti Peli kembali ke gereja agung, aku akhirnya membawa pasukan mayat hidup aku untuk menghancurkan gereja. Aku ingin memusnahkan mereka sepenuhnya demi membalas keluarga aku, ucap Elux.
Mendengar semua yang dia katakan, Long Hao Shen tidak bisa menahan amarahnya. Apakah kamu tidak memikirkan orang tak bersalah yang tak terhitung jumlahnya, yang telah kamu ambil dengan balas dendam seperti itu? Target balas dendammu adalah keluarga kerajaan Kekaisaran Pombo dan gereja. Jadi mengapa kamu harus melibatkan begitu banyak orang? Ucap Long Hao Shen. Dia bersimpati dengan pertemuan Elux, tetapi benar-benar jijik dengan metode kejam dan perlakuannya terhadap manusia lain. Elux mengungkapkan ekspresi kesedihan yang acuh tak acuh. Ketika aku ragu-ragu di masa lalu, aku menyesalinya kemudian. Tetapi pada saat itu, ketiga kerajaan dan gereja terlalu kuat, sehingga kekuatan satu orang tidak mungkin berhasil membalas dendam. Demi membalaskan dendam, aku berjalan melalui kejatuhanku dan menuju kegelapan. Tetapi pada saat itu, aku bahkan tidak pernah menganggap bahwa aku bisa salah. Slaughter adalah yang terpenting di mataku. Long Hao Shen tidak mengucapkan sepatah kata pun, karena dia bisa merasakan kesedihan yang mendalam dan penyesalan dari Elux. Dia menyesal. Mungkinkah mantan nekromanser suci yang menyebabkan kerusakan luar biasa pada manusia, Elux ini menyesali tindakannya? Mungkinkah karena CR dan aku? Pikir Long Hao Shen. Bahkan jika Elux memiliki hati yang sangat menyesal, kesan Long Hao Shen tentang dirinya tidak akan berubah seperti itu. Dosa yang sudah dilakukannya, dapatkah penyesalannya dibatalkan? Berapa banyak darah manusia yang ternoda di tangannya? Setelah aku menghancurkan tanah air aku sendiri, gereja yang agung memilih untuk menyatukan tangan dengan dua kekaisaran lainnya untuk menangani aku, dan memulai perang. Pada saat itu, aku telah mengambil alih hampir sepertiga dari seluruh benua, dan memiliki sejumlah besar pasukan mayat hidup di bawah tangan aku. Jiwa mereka berada di bawah kendali aku, dan itu membuat mereka sangat loyal. Pasukan 1 miliar mayat hidup berada di bawah komandoku, dan melemparkan diri mereka sendiri ke gereja yang agung seperti wabah. Meskipun gereja agung memiliki sihir ilahi yang kuat, sebagai nekromanser suci, mayat hidup di bawah kendali aku memiliki perlawanan ekstrim terhadap cahaya. Pada awal perang, aku memiliki keuntungan total. Tapi mayat hidup hanyalah mayat hidup. Bahkan jika mereka lebih loyal, mereka telah kehilangan kecerdasan manusianya. Hati orang-orang bersatu secara bertahap di era glorious ini, dan begitu mereka menyiapkan pasukan mereka, serangan balasan diluncurkan di bawah pimpinan gereja glorious. Pada saat itu, aku sudah sangat kuat, karena mampu menahan bahkan serangan dari paus gereja agung. Tetapi aku tidak bisa memastikannya, bahwa pasukan mayat hidup aku akan menang dengan sendirinya. Dalam pertempuran yang menentukan, pasukan mayat hidupku dikalahkan, dan meskipun itu juga datang dengan biaya yang pahit bagi pasukan manusia, aku pada akhirnya dikalahkan. Sangat terluka oleh sekelompok ahli yang dipimpin oleh Paus Gereja Agung, aku memiliki kutukan pelemahan jahat yang ditimbulkan oleh Paus itu. Selama ribuan tahun berikutnya, aku sangat kesakitan karena kutukan suci itu, hingga akhirnya tertidur dalam keabadian. Perang ini berakhir dengan kekalahan aku, tetapi pembalasan aku masih sukses. Meskipun aku menderita luka berat yang tidak dapat ditebus, mereka yang melukai saudara aku semuanya terbunuh, termasuk Paus, Pelo, dan Fulo. Aku masih ingat dengan jelas, bahwa saat aku menghancurkan hati Fulo berkeping-keping, matanya dipenuhi dengan rasa sakit dan perjuangan. Aku telah mengambil hatinya untuk melihatnya, apakah hatinya masih berwarna merah. Pelo telah aku ubah menjadi mayat hidup dengan cara yang paling menyakitkan. Menjadikannya pengayal di sisiku, perlahan-lahan aku merebus jiwanya selama 1000 tahun, hingga akhirnya aku memusnahkannya sepenuhnya, dan selamanya menghentikannya dari bereinkarnasi. Saat itu, menara keabadian ini diciptakan untuk memelihara tubuh fisikku. Namun sayangnya, aku akhirnya tidak berhasil mengatasi kutukan yang penuh kebencian itu. Kalau tidak, mengingat kultivasi aku waktu itu, aku tidak akan mati bahkan setelah hidup 1000, bukan 10.000 tahun. Tetapi pada kenyataannya, apa yang menyebabkan tidur kekal aku ini, itu bukanlah luka pada tubuh aku, tetapi dalam hati aku. Setelah aku membunuh semua musuh aku menemukan bahwa tidak ada yang tersisa untuk membuat aku tetap terikat pada dunia ini. Orang yang aku cintai sudah mati, orang yang aku benci juga sudah mati. Hati aku menjadi kosong, tanpa peduli lagi dengan kehidupan, jadi aku akhirnya memilih untuk membiarkan diri aku mati.
Kemudian aku menempatkan diri aku dalam tidur yang nyenyak di sini, karena aku tidak mau mengingat kembali perang pada waktu itu, dan untuk merenungkan apakah aku benar atau salah. Sekarang, kelihatannya aku salah. Aku benar-benar salah, tidak peduli apakah aku telah membantai mereka atau tidak, keluarga aku masih tidak akan bisa dihidupkan kembali. Selain itu, aku telah mengambil begitu banyak nyawa tak berdosa. Rasa bersalah aku sudah melampaui penebusan. Aku adalah pendosa manusia terburuk, ucap Elux. Mencapai titik ini, tampilan sedih Elux membawa kekecewaan dan frustrasi yang tulus ketika melihat Long Hao Shen dan Chai Er. Aku perlu berterima kasih kepada kalian berdua karena telah membangunkan aku, dan karena membebaskan aku dari balas dendam aku. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku tertidur, tetapi setelah semua itu berlalu dan akhirnya aku benar-benar tenang, aku bisa melihat kejahatan-kejahatan yang telah aku lakukan. Seperti yang kamu katakan, kekuatanku tidak cocok untuk diwariskan kepada kalian berdua. Warisan milik nekromancer ini seharusnya hilang selamanya, untuk menghindari kemungkinan besar bencana lain. Aku awalnya percaya, bahwa semua manusia di dunia ini adalah makhluk tercela dan tak tahu malu, hingga semuanya melampaui penebusan. Tetapi melihat perasaan di antara kalian berdua, aku menyadari bahwa aku salah. Dari kalian berdua bersedia untuk meninggalkan hidupnya sendiri demi yang lain, tanpa ragu-ragu untuk membayar biaya dengan hatinya sendiri. Dan yang lainnya memilih untuk menyerah pada keyakinannya yang suci sebagai Sion of Light, itu hanya untuk seseorang yang dicintainya. Kalian berdua akhirnya menunjukkan kepadaku apa itu pengabdian sejati, betapa pasangan sejati bersatu sampai kematian memisahkan mereka. Terima kasih banyak, setelah akhirnya menyaksikan perasaan di antara kalian berdua, aku akhirnya mengerti, bahwa cinta benar-benar ada di dunia ini, bahwa tidak semua manusia adalah makhluk tercela. Jadi itu benar-benar desakan tak berperasaan, karena aku harus membantai semuanya dengan caraku. Sudah tidak ada lagi arti penyesalan sejak dulu, tapi setelah menceritakan semua ini padamu, aku merasa jauh lebih nyaman. Kecenderungan jahat yang memenuhi hati aku juga dimurnikan, dan meskipun aku tidak akan pernah mungkin kembali ke pelukan cahaya, setidaknya tubuh jahat ini dapat memberikan kontribusi dengan asal-usul sucinya, ucap Elux. Setelah mengatakan itu, Elux mengarahkan tangan kanannya ke peti mati di depan mereka. Energi kematian yang sebelumnya tumpah ruah, kini segera menyembur keluar. Tangan kirinya membuat gerakan pada Long Hao Shen dan Chai Er, dan tubuh mereka segera dikepung oleh penghalang emas, oleh karena itu, ini membuat mereka tidak terpengaruh oleh energi kematian. Orang bisa dengan jelas melihatnya, bahwa energi kematian yang berdenyut dengan keras semuanya berubah menjadi putih, dan meskipun Long Hao Shen dan Chai Er hanya punya waktu untuk merasakan kilasan energi kematian yang sebelumnya, mereka merasakan kemurnian yang menakjubkan dalam energi kematian itu. Energi kematian dengan kemurnian seperti itu, ini sudah berada di luar cakupan level seorang nekromancer suci. Itu semua adalah akumulasi yang Elux lakukan selama beberapa ribu tahun. Kekuatan yang mengerikan seperti itu, bisa disebut totalitas pencapaian Elux dalam kehidupan di luar cahaya suci. Aliran udara putih berkumpul ketika Elux perlahan-lahan mengangkat tangannya, dan menyebabkan kepingan cahaya putih berputar di sekitar lengan kanannya. Saat ujung jarinya berubah semakin berkilau, kilau yang menyilaukan itu mengubah seluruh lantai 7 Tower of Eternity menjadi putih sepenuhnya. Elux menyatakan dengan tenang, Chai Er, kamu telah melalui siksaan yang hebat, dan ketika kamu akhirnya berjalan melewati jalan terakhir, aku sudah memutuskan untuk menganggapmu sebagai pewarisku. Kamu tentu saja telah memurnikan hati dan jiwa aku, dan membuat aku menyadari betapa kotornya warisan aku ini. Jadi, aku ingin menawarkan kepada kamu sesuatu yang tidak berhubungan dengan nekromancer suci. Dalam beberapa tahun terakhir aku tertidur, aku telah mengembunkan jenis energi kematian yang paling murni. Karena kamu memiliki tubuh samsara, secara bawaan kamu memiliki kekuatan penyucian. Energi kematian aku ini akan membuat sinergi yang sempurna dengan kamu. Meskipun aku tidak dapat menawarkan kekuatan aku untuk kamu warisi, kamu dapat memperlakukan ini sebagai hadiah untuk kamu. Tidak perlu mempertimbangkan untuk menolaknya, atau bahkan mencobanya. Apa yang aku putuskan, itu tentu akan terjadi. Kecuali jika kamu ingin meninggalkan Long Hao Shen untuk bunuh diri, maka secara bertahap itu akan menyerap semua kekuatan kematian aku ini, ucap Elux.
Cahaya putih di sekitarnya berangsur-angsur menghilang, dan manik-manik putih yang berkilau dengan tembus cahaya muncul di depan Elux. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.